Nah, di sini ada materi aplikasi turunan aljabar. Nah, pertama itu ada turunan pertama yaitu gradien. Nah, gradien itu apa? Gradien itu adalah tingkat kemiringan suatu persamaan. Nah, di sini ada grafiknya. Kalau misalnya grafiknya garis linear itu ke atas, berarti M gradiennya lebih dari 0, yaitu bernilai positif. Dan jika garis linear bernilai turun, berarti M kurang dari 0 dan negatif. Nah, jika garis linearnya lurus, berarti M sama dengan 0. Nah, contohnya itu ada Y sama dengan 3X min 5, berarti M itu gradiennya 3. Terus contoh kedua itu ada Y sama dengan X3 min 2 sama dengan M nya itu 3X pangkat 2. Jadi gradien itu turunan pertama dari suatu fungsi. Nah, ini kan turunan pertamanya berarti 3 dikedepanin jadi 3x, dan pangkat 3 ini kurang 1 jadi 3x pangkat 2. Nah, selanjutnya ada persamaan garis singgung. Rumusnya itu ada Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1 jika diketahui gradiennya memakai rumus ini. Dan jika diketahui titik koordinatnya, berarti Y kurang Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X kurang X1 dibagi X2 min X1. Nah, adapun contohnya ini Fx sama dengan X pangkat 2 min 2X plus 2 titik A di 3,2. Tentukan persamaan garis singgungnya. Jawabannya itu kita cari dulu turunan pertama dari fx ini. Turunan pertama fx ini tuh jadi 2x min 2. Habis itu disubstitusi ke titik absis. Titik absis itu titik x yaitu 3. Jadi gradiennya ini jadi M 2 x kita ganti 3 jadi 2 dikali 3 min 2, jadi 6 kurang 2 sama dengan 4. Jadi kita udah ketemu gradiennya itu 4. Lalu kita masukin ke rumus Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y-nya, Y1-nya itu di sini kan 2, jadi kita masukin 2. Y min 2, nah gradiennya tadi 4. X min 3, nah 3-nya ini dari titik yang absis ini. Lalu tinggal kita hitung aja, jadi Y min 2, terus 4 dikali X, 4X, 4 kali min 3 jadi 4X min 12. Nah, ini kita pindah ruas aja, jadi min 2 jadi plus 2, jadi Y-nya sama dengan 4X min 10. Lalu materi B itu ada fungsi naik, fungsi turun, diam atau stasioner. Nah, fungsi intervalnya itu naik apabila f aksen x lebih dari 0 dan turun apabila f aksen x kurang dari 0. Statis apabila f aksen sama dengan 0. Nah, contohnya ini ada x2 min 7x plus 12. Nah, setelah itu kita cari pemfaktoran dari fungsi tersebut. Ketemu pemfaktorannya itu x min 4 dan x min 3. Lalu kita buat garis bilangan di mana yang paling besar di sebelah kanan dan kecil di sebelah kiri. Lalu cara kita menentukan minusnya itu gimana? Minus plusnya itu dari kita bayangkan dulu aja kan 4, setelah angka 4 kan berarti 5. Nah, 5 ini kalau kita tambah 4 pasti hasilnya juga plus kan. Nah, berarti tetap plus dong. Nah, setelah plus ini kemungkinan kan tidak akan sama lagi kayak, jadi nggak mungkin plus, jadi setelah itu minus. Nah, 3 juga sama. Misalnya kita mundur ke belakang deh, misalnya 2 ditambah 3 tetap hasilnya plus kan, jadi plus minus plus. Jadi itu cara menentukannya. Nah, kesimpulannya itu fungsi naik terjadi saat x kurang dari 3 dan x lebih dari 4 bernilai positif. Terus fungsi turun terjadi saat x kurang dari 3 dan x lebih dari 4 bernilai negatif. Terus fungsi statis terjadi saat x sama dengan 3, x sama dengan 4. Nah, selanjutnya ini ada materi C, itu titik ekstrim, nilai balik minimum, nilai balik maksimum. Nah, titik ekstrim itu sama aja kayak titik stasioner. Nah, titik stasioner ini artinya itu merupakan titik tempat fungsi fx berhenti, naik atau turun untuk sementara pada saat f aksen x sama dengan 0. Nah, jika digambarkan dalam garis
di sini stasioner dan di sini pun stasioner. Jadi saat dia naik dan saat dia turun. Lalu ada contoh soal dari titik stasioner. Jadi tentukan nilai stasioner dan titik stasioner dari fungsi fx x pangkat 3 min 3x plus 1. Jawabannya itu pertama kita cari dulu turunan pertama dari fx, yaitu jadi 3x pangkat 2 min 3. Lalu setelah itu karena fx harus sama dengan 0, fx turunan pertama fx harus sama dengan 0, jadi kita sama dengan 0, jadi 3x min 2 min 3 sama dengan 0. Nah karena ini depannya 3, jadi bisa aja kita langsung kita bagi 3, jadi hasilnya x2 min 1 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan jadi x plus 1, x min 1, lalu hasilnya jadi x min 1 atau x sama dengan 1. Lalu kita cari nilai stasionernya, jadi ini x sama dengan min 1, kita masukin aja ke fungsi yang tadi fx itu, jadi min 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali min 1 plus 1, hasilnya itu tetap min 1 plus min 3 kali min 1 plus 3 plus 1, jadi min 1 plus 3 itu 2 plus 1 jadi sama dengan 3. Lalu titik stasionernya itu berarti min 1,3. Lalu kita pakai yang kedua yaitu x sama dengan 1. Jadi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1. Lalu kita masukin aja jadi 1 pangkat 3 min 3 dikali 1 plus 1 sama dengan 1 min 3 plus 1 sama dengan min 2 plus 1 sama dengan min 1. Titik stasionernya itu berarti 1, min 1. Nah, selanjutnya ada nilai balik maksimum dan nilai balik minimum. Nah, di sini ada garisnya, lalu ada kurvanya. Di sini titik stasioner dan di sini stasioner, tapi bedanya ini di sini tuh nilai balik maksimum dan ini nilai balik minimum. Lalu kalau diuji melalui turunan pertama itu, misalkan FA adalah nilai stasioner di X sama dengan A, maka FA adalah nilai balik maksimum. Jika untuk X kurang dari A, maka FA. Maka turunan pertama dari X lebih dari 0 sama dengan positif. Terus untuk X lebih dari A, maka F aksen X kurang dari 0 sama dengan negatif. Lalu FA adalah nilai balik minimum jika untuk X kurang dari A, maka F aksen X kurang dari 0 negatif. Untuk X lebih dari A, maka F aksen X lebih dari 0 positif. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu tentukan titik stasioner beserta jenisnya dari fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4. Nah, pertama itu kita dulu cari turunan pertamanya. Ini turunan pertamanya jadi x2 min 2x min 3. Lalu karena titik stasioner itu f aksen x sama dengan 0, lalu jadi kita sama denganin fungsinya menjadi fungsi turunan pertamanya menjadi 0. Jadi x pangkat 2 min 2x min 3 sama dengan 0. Lalu kita cari perfaktorannya. Perfaktorannya ketemu x plus 1 x min 3 sama dengan 0. Lalu jadinya x min 1 atau x sama dengan 3. Lalu di sini kita buat garis bilangannya. Nah, garis bilangannya itu di sini kita buat dua bulatan. Nah, kenapa 2 bulatan ini enggak penuh? Karena kalau misalnya penuh itu kalau misalnya lebih dari, jadi ada lebih dari sama dengan. Nah, karena ini kan cuma sama dengan doang, jadi kosong. Lalu yang kecil ini ditaruh di sebelah kiri dan yang lebih besar di sebelah kanan. Nah, cara menentukan plus minus plusnya ini, jadi kita umpama aja kan min 1 di sini, berarti kesono yang min 1 berarti min 2. Min 2 berarti. Nah, untuk menentukan plus minus plusnya kita jadi, nah cara kita mengetahui ini ya plus minus plusnya, jadi gini aja, min 1 kan kesono berarti min 2. Nah, min 2 ini kita masukin aja ke fungsi turunan ini, jadi min 2 pangkat 2 min 2 dikali min 2 min 3. Jadi min 2 pangkat 2 kan 4, min 2 kali min 2 plus 4, jadi 4 tambah 4 min 3, jadi 8 dikurang 3 sama dengan 5. Nah, 5 ini positif, berarti kita taruh di sini positif.
Lalu antara min 1 sama 3 tuh kita umpamain aja 0. Lalu kita masukin juga ke turunan pertama sini. Jadi 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3. 0 pangkat 2 kan 0. Terus 2 kali 0 juga 0. Berarti sisanya min 3 yaitu negatif. Berarti di sini negatif. Lalu di sini kita umpamain aja 4, lalu kita masukin aja ke turunan sini lagi, jadi 4 kuadrat min 2 kali 4 min 3, hasilnya 16 kurang 8 kurang 3, jadi 8 kurang 3 sama dengan 5, berarti positif. Sudah ketemu. Lalu kita mencari titik balik maksimum. Nah, di sini tuh min 1 itu maksimum dan 3 itu minimum. Titik balik maksimumnya x sama dengan min 1, berarti kita masukin aja ke fungsinya. Jadi fx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4. Lalu kita masukin, lalu kita ganti x nya menjadi min 1, jadi 1 per 3 min 1 pangkat 3 min dikurang min 1 pangkat 2 min 3 kali min 1 plus 4, jadi min 1 per 3 min 1 plus 3 plus 4, hasilnya jadi min 1 per 3 plus 6. Nah, ini kita jadiin aja jadi per 3, jadi min 1 per 3 plus 18 per 3, jadinya min 17 per 3. Lalu kita jadi pecahan campuran, jadi 52 per 3. Nah, ini berarti nilai fungsi maksimum. Berarti titik stasionernya itu min 1,52 per 3. Lalu selanjutnya ada titik balik minimumnya itu berarti 3. Jadi ganti aja x nya menjadi 3, yaitu jadi 1 per 3 kali 3 pangkat 3 min 3 pangkat 2 min 3 kali 3 plus 4, hasilnya ini 9 min 9 min 9 plus 4. Ini 9 kurang 9 0, 0 kurang 9 min 9 min 9 tambah 4 jadi min 5. Jadi min 5 ini nilai fungsi minimum, jadi titik stasionernya itu tuh 3 dan min 5. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.